Shalom, haleluya, semua bersukacita. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita dengan setia dan penuh dengan kasih yang melimpah-limpah. Baik, sebelum kita masuk pada firman di minggu kelima bulan Juli ini, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mau saat ini untuk punya iman yang sehat. Iman itu bukan ngotot, tetapi iman itu percaya dalam ketenangan, dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah iman yang kuat. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang saya diberkati oleh Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, jadi ketika kita berdoa, maka berdoalah dengan penuh harapan, dengan hati dan pikiran yang merdeka. Kalau pikiran kita dikuasai oleh kegalauan, kepanikan, kecurigaan, kebimbangan, ketakutan, kemudian merasa menderita, pikiran kekalahan, pikiran kelelahan, keletihan, pikiran jengkel, pikiran marah kepada keadaan dan sebagainya, maka kita tidak akan bisa berdoa dengan benar. Kita akan menjadi orang yang kebingungan dalam berdoa. Ini yang sering kita dengarkan dari saudara-saudari kita seiman, bagaimana mereka berdoa dengan kata-kata yang berputar-putar, dan dengan masalah yang itu-itu saja, atau bahkan mungkin doanya adalah kata-kata yang tidak berkesinambungan. Bahasanya mungkin bagus, tapi tidak mengenai sasaran. Nah, ini doa yang bagaimana? Doa yang berasal dari kebingungan. Makanya kita harus berdoa dalam pikiran yang merdeka. Kita berdoa dalam pengharapan. Sehingga ketika kita berdoa dalam pengharapan, bebas daripada kebingungan dan sebagainya, kita bisa bersukacita dalam pengharapan. Kita baca dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ini mengandung makna dari bersukacita dalam pengharapan. Itu artinya orang yang bersukacita ketika mengharapkan sesuatu, jiwanya merdeka, pikirannya merdeka. Bisa saya artikan rileks, tapi rileks dengan kondisi hati yang tetap yakin. Jadi bukan rileks dalam arti kedodoran, tapi rileks dalam arti merdeka dengan hati yang tetap yakin dengan teguh. Nah, ini namanya adalah bersukacita dalam pengharapan. Sehingga roh kita, jiwa kita tidak mengalami tekanan-tekanan dalam doa. Sehingga roh intimidasi tidak punya kesempatan untuk menunjuk-nunjuk kita. Dan kita bisa berdoa dengan dipimpin oleh Roh Kudus secara luar biasa, secara merdeka. Nah, doa yang dipimpin Roh Kudus inilah doa yang luar biasa. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, di sini dikatakan kenapa kita mesti tegang, kenapa kita mesti stres, frustrasi, dan kita jadi galau, dan kita jadi kacau dalam doa. Nah, kenapa kita mesti ngotot-ngotot? Penebusan Yesus itu menjadi jalan masuk untuk kita memperoleh kasih karunia Allah, untuk kita masuk menerima anugerah Allah. Sudah terbuka jalan itu. Jadi kita tidak perlu ngotot-ngotot karena kekuatan sendiri. Tapi saya percaya orang yang tahu kehendak Tuhan dalam doanya, dia tidak perlu ngotot karena kedagingan dan memaksakan kehendaknya, tapi pasti berdoa dengan pikiran dan jiwa yang merdeka, rileks,
tapi punya keyakinan iman yang teguh. Dan ini iman yang berasal dari ketenangan dalam damai sejahtera Yesus. Begitu juga dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, jadi marilah kita dengan berani. Dengan berani di sini bukan dalam arti kurang ajar, tapi dengan iman yang berasal dari pikiran dan jiwa yang rileks. Begitu rileksnya karena kita punya keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Baik kepada janjinya, karena dia tidak pernah lalai menggenapi janjinya, maupun dengan pimpinan Roh Kudusnya. Kita punya keyakinan yang teguh. Dan apa yang akan terjadi? Kita akan mendapat pertolongan tepat waktu. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Kita juga harus percaya di situ. Nah, jadi dari bulan Juli ini kita mendapat kesimpulan. Minggu pertama adalah iman bukan ngotot itu. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu pasti. Dia tidak pernah lalai. Dan yang kedua, Dia ada, mendengar dan mengerti kita dengan segala persoalannya. Yang ketiga, iman itu tenang. Dan keempat, iman yang berhasil itu bukan ngotot dengan kedagingan, tapi percaya dan bertindak. Kemudian yang kelima adalah berdoalah dengan pengharapan, dengan sukacita. Karena dia sudah beroleh jalan masuk untuk menerima kasih karunia dan anugerahnya. Mari kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya mendapat pertolongan tepat waktu. Berani di sini adalah berdoa dengan pikiran jiwa yang merdeka, rileks, tapi iman kita teguh kepada Dia. Haleluya, amin. Saya percaya Anda diberkati. Dia bilang Roh Kudus mengajar Anda lebih dalam, lebih luas lagi. Dan saya percaya Anda tetap dikuasai dalam ketenangan damai sejahteranya, karena Yesus menyertai kita senantiasa. Sehingga kita perlu iman, bukan ngotot. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.